begini, maaf ya Kiai. Kemarin di perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah, Cipari tepatnya, itu 1 tahun yang lalu ada kasus dan saya disuruh menjelaskan karena saya juga kaget. Ada organisasi datang dan organisasi ini membolehkan dan mengajarkan kepada warga masyarakat di Cisuruk, Kecamatan Cipari, bahwa ternyata di sana organisasi Mekah itu apa ya Bu? Ya datang begitu, bukan orang situ, Mekah, dan ternyata membolehkan nyembelih kambing 1 bisa buat kurban wong sekeluarga. Rame tuh, dan banyak yang ikut organisasi itu. Yang ikut siapa ya? Jelas wong pelit medit bagekil bakil ngecre glangkir kayu kil kudanil. Masih katut baik gimana kok. Akhirnya begini, memang orang organisasi Mekah ini dia ini menafsirkan, ada hadisnya memang. Hadis ini malah riwayat dari At-Tirmidzi, bahwa dulu Kanjeng Nabi memang pernah kurban kambing 1 buat kurban sak keluarga Kanjeng Nabi. Bahkan seluruh umat muslim dapat berkah dari Kanjeng Nabi nyembelih kurban kambing 1. Tapi ternyata asbabul wurud itu sebab musabab hadis itu ada. Sebab musababnya itu hadis muncul karena dulu pas waktu Kanjeng Nabi nyembelih kambing 1 kurban buat sekeluarganya Kanjeng Nabi, ternyata sedang ada pagebluk. Jadi Kanjeng Nabi pun pernah diberikan ujian pandemi Bu, kayak pacaklik berkepanjangan. Sehingga Kanjeng Nabi aja tersisa kambing tinggal setunggal. Orang-orang kaya pun tiba-tiba miskin karena memang nggak bisa kerja karena gara-gara pagebluk itu tadi. Yang akhirnya tersisalah kambing tinggal setunggal, tetap disembelih oleh Kanjeng Nabi untuk menggugurkan hukum sunnah muakkadah nyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Lah, zaman sekarang ini di Indonesia, halo, anak ngajinya aku jam 5 sore kan? Ibu kuat? Ngaji aku jam 5 sore Bang? Bapak-bapak sanggup? Bapak-bapak sanggup ibu kuat, aku orang hidup-hidup. Gini. Jadi di zaman Kanjeng Nabi pernah keparingan ujian pagebluk sehingga kambing 1 aja dikurbankan buat sekeluarga. Tapi kan lagi paceklik dan betul-betul miskin semua keadaannya. Lah di Indonesia sekarang udah nggak ada desa satu desa miskin semua, nggak ada. Nyatanya yang nerima BLT mau pakai motor Vario, yang nerima PKH kayungnya jawabannya tekan gitu. Berarti di Indonesia udah nggak ada orang miskin kan Bu? Orang miskinnya aja nerima BLT-nya naiknya motor PCI. Jadi kemarin ada tetangga saya, ada kasus juga nih. Kiai, saya tahu nih antara kambing sama sapi, buat kurban itu lebih utama kambingnya ketimbang sapinya. Soalnya ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh ayahnya, oleh Allah diganti kambing, bukan diganti sapi. Tapi saya Kiai, alhamdulillah tiap tahun kurbannya kurban sapi, karena keluarga saya 7. Saya cari kemaslahatan Kiai, karena kalau nyembelih nanti itu melas tukang jagale, tenaga kami juga kurang. Jadi sekali keleket biar sapi 1 begitu Kiai. Ya nggak apa-apa kalau itu memang lagi maslahat, boleh. Nah terus saya mau tanya Kiai, tanya apa? Tetangga saya ikut yang tanya. Saya ini punya sapi limosin, tahun ini harga saya 3 juta, akan saya kurbankan buat Idul Adha tahun ini. Nah saya tanya hukum, kalau kurban sapi harga 53 juta, itu bisa buat kurban wong bolu atau ya? Wong bolu, betulnya lebih siji. Maksudnya kepada Pak Kaji, kayak Kiai nek, ini kan keluarganya itu. Tapi tahun kia putu nengnya mana sih umurnya 1,5 tahun. Lah ujarku umur 1,5 tahun kan si cilik arep tepangku namanya. Kan sapinya gede, maksudnya untuk selempit nanti bocah. Nah mulanya mau takon kue nek sapi harga 53 juta bisa gue kurban wong bolu apa ora. Ternyata Kiai saya jawabnya lebih pintar Bu, saya juga kaget Kiai saya dijawabnya ya bisa deh kurban sapi 53 juta gawang wolu. Tapi kan putunya jenengan umurnya sih 1,5 tahun. Sapinya gede, itu putunya sapi bermatangkat mah danane. Katanya sapinya dhuwur, aku dengan colok fisik. Nah, ben bisa mencolok, itu kudu ana ambal-ambalane, kudu ana undak-undakane, kudu ana tanggane sing go mencolot. Nah, sing go mencolot ditukok nawat dus siji. Jadi sapi siji kan nggo wong wolu, iya, tapi bancikannya wedhus siji. Cuma nyotakun persampean. Kayak gimana lagi? Soalnya maaf nih, saben Idul Adha bulan Dzulhijjah ini kan penghujung bulan Dzulhijjah Bu.
Mesti ada pertanyaan-pertanyaan macam-macam. Sampai kemarin ada bapak-bapak pas Idul Adha bikin status di story. Kenapa hewan kurban rata-rata laki-laki? Karena yang perempuan jangankan berkurban, karena dia ngaku salah saja nggak mau. Jadi wong lanang itu ketemu orang yang gini. Ini pakai fikih Bu. Kitab fikih manapun baik I'anatul Thalibin, Bajuri dan lain-lainnya itu menjelaskan kurban sapi atau kambing jenis kelamin betina hukumnya boleh dan sah-sah saja. Puas. Tapi walaupun kurban atau akikoh diperbolehkan pakai kambing atau sapi yang berjenis kelamin betina, ya tetap walaupun wedus atau sapi wadon untuk keadaan sehat dan tanpa cacat. Yang kedua, dipastikan si sapi atau si kambing ini dengan dalam keadaan sedang tidak hamil. Baik gue. Nah, berhubung penjual kewan ora siap alat USG, ini dijelasin Bu, biar jenengan paham. Lah, nek kewan pitik mah, nek nyiliki bisa mimpi bulat.